Polisi tidur tak bisa disuap, patung polisi tak bisa berbohong, tapi Hugeng, seorang manusia yang namanya disandingkan dengan benda mati sebagai puncak dari sebuah kebajikan yang langka, yaitu kejujurannya. Siapakah sosok ini? Mengapa namanya terpatri begitu dalam di benak bangsa, menjadi standar emas bagi integritas seorang abdi negara? Ini bukan hanya kisah seorang jenderal, ini adalah kisah tentang nurani sebuah bangsa dan harga yang harus dibayar untuk menjaganya. Dan ini adalah biografi lengkap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Pekalongan 14 Oktober 1921, di tengah denyut kehidupan kota pesisir Jawa Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Iman Santoso. Ayahnya Soekarjo Karyo Hatmojo adalah seorang jaksa, sebuah posisi terpandang di era Hindia Belanda, dan ibunya bernama Umi Kulsum. Namun anak ini punya panggilan kesayangan yang unik karena tubuhnya yang gemuk dan gempal semasa kecil. Ia dijuluki Bugel, yang dalam bahasa Jawa berarti ubi. Panggilan itu kemudian berevolusi menjadi Bugeng dan akhirnya melekat menjadi Hugeng. Nama panggilan yang kelak akan jauh lebih dikenal daripada nama lahirnya sendiri. Meskipun ayahnya adalah seorang priai atau antenar, sebuah status yang biasanya identik dengan gaya hidup feodal dan kemewahan, keluarga Soekarjo justru menanamkan nilai yang berkebalikan. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Didikan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pilihan sadar yang membentuk fondasi karakter Hugeng. Sejak kecil, Hugeng terbiasa hidup berpindah-pindah rumah kontrakan, mengikuti tugas ayahnya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya, seorang pejabat hukum, pensiun tanpa memiliki rumah pribadi atau sebidang tanah pun. Sebuah pelajaran tanpa kata yang menancap lebih dalam dari nasihat manapun, bahwa jabatan bukanlah alat untuk menumpuk harta, melainkan ladang untuk pengabdian. Didikan anti-feodal ini tercermin dalam pergaulan Hugeng muda. Ia tumbuh menjadi pribadi yang supel, tidak pernah memandang status sosial, ras, ataupun kebangsaan dalam berteman. Ia bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa tanpa kesombongan, sebuah sikap yang langka bagi anak seorang pejabat di masanya. Kedisiplinan dan kerendahan hati menjadi napas dalam keluarganya. Cita-cita masa kecilnya sudah jelas, bukan menjadi jaksa seperti sang ayah, melainkan menjadi polisi. Inspirasi itu datang dari Ating Natadikusuma, seorang teman ayahnya yang menjabat sebagai kepala polisi di Pekalongan. Sosok gagah berseragam itu memikat hatinya. Jalan pendidikannya terbentang lurus. Ia menamakan Holland Inland School HIS di Pekalongan pada tahun 1934, lalu di Mulo pada 1937. Ia kemudian pindah ke Yogyakarta untuk belajar di Algemene Middelbare School atau IMS. Mengambil jurusan sastra barat pada tahun 1940, ia melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Rechtshog School atau RAHS, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Namun sejarah punya rencana lain. Pada Maret 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. RAHS ditutup dan mimpi Hugeng untuk menjadi sarjana hukum tertunda. Ia pulang ke Pekalongan dan sempat bekerja serabutan, dari menjual telur hingga buku pelajaran, bahkan sempat bekerja di stasiun radio Jepang. Di tengah ketidakpastian zaman, sebuah pintu menuju cita-citanya terbuka. Jepang membuka kursus kepolisian di Pekalongan. Tanpa ragu, Hugeng mendaftar. Persaingannya ketat, dari 130 pelamar hanya 11 yang diterima, dan Hugeng adalah salah satunya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Koto Kaitsatsugaku, sekolah polisi bentukan Jepang. Disinilah ia mulai karir resminya di kepolisian. Ditempatkan di Semarang pada tahun 1944, benih-benih karakter yang ditanam sejak kecil kini siap diuji di medan pengabdian yang sesungguhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Hugeng sempat bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ajakan Komodor Muhammad Nazir. Namun panggilan jiwanya sebagai polisi terlalu kuat. Ia mengundurkan diri untuk kembali ke Korps Bayangkara, mengejar impian masa kecilnya. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, takdir mempertemukannya dengan Meriati Ruslani atau yang akrab disapa Mary. Mereka menjadi lawan main dalam sebuah sandiwara radio, dan benih-benih cinta pun bersemi. Dan mereka menikah pada 31 Oktober 1946.
Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mary bukan sekedar istri, ia adalah pilar mitra sepadan dalam perjalanan hidup yang penuh prinsip. Kesetiaan dan kesederhanaannya menjadi fondasi yang memungkinkan Hugeng berdiri tegak melawan segala godaan. Karir Hugeng menanjak secara pasti, bukan karena koneksi tetapi karena prestasi dan integrasinya yang tak tercela. Ia ditempatkan di berbagai posisi strategis di seluruh negeri, seringkali di daerah-daerah yang paling rawan dan menantang. Integritas bukanlah kata-kata, ia adalah pilihan yang dibuat berulang kali, terutama saat tak ada yang melihat. Jejak karir Hugeng dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang sulit untuk membentuk legendanya. Saat ditugaskan sebagai kepala reserse kriminal di Medan pada tahun 1956, sebuah daerah yang terkenal sebagai sarang penyelundupan, ia disambut dengan ujian pertama. Para cukong judi telah menyiapkan sebuah rumah mewah lengkap dengan perabotannya dan sebuah mobil baru untuknya. Tanpa berpikir 2 kali, Hugeng menolak mentah-mentah. Ia memilih tinggal di hotel bersama keluarganya sampai rumah dinas yang resmi tersedia. Pesan ini ia kirim sangat jelas, dirinya tidak bisa dibeli. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Ketika ia diangkat menjadi kepala jawatan imigrasi pada tahun 1960, sebuah posisi yang sangat basah dan rawan suap, ia membuat permintaan yang berat kepada istrinya. Ia meminta Mary untuk menutup toko bunga yang baru saja mereka rintis. Alasannya sederhana namun menusuk. Hugeng khawatir orang-orang akan membeli bunga dari toko istrinya hanya untuk mencari muka dan melicinkan urusan mereka di imigrasi. Mary dengan pemahaman yang mendalam akan prinsip suaminya menyetujuinya, sebuah pengorbanan yang menunjukkan kemitraan mereka dalam menjaga kehormatan. Bahkan untuk hal-hal kecil ketegasannya tak tergoyahkan. Putranya Aditya pernah bercerita bagaimana sebuah perusahaan mengirimkan 2 skuter Lambretta baru ke rumah mereka sebagai hadiah. Aditya yang masih remaja tentu sangat gembira, namun Hugeng dengan tenang memerintahkan ajudannya untuk segera mengembalikan kedua skuter itu pada hari yang sama. Bagi Hugeng, seragam adalah simbol pengabdian yang mutlak. Keluarganya tahu ketika ia telah mengenakan seragam dinasnya, terutama topi dengan lambang Tibrata yang ia bantu sempurnakan, ia bukan lagi sekedar suami atau ayah, ia adalah milik negara. Seragam itu begitu sakral, tak boleh disentuh sembarangan, sebuah penghormatan terhadap institusi yang ia layani. Pada 9 Mei 1968, Hugeng Iman Santoso mencapai puncak karirnya. Ia dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima. Cita-cita masa kecilnya telah terwujud secara paripurna. Namun bagi Hugeng, jabatan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah terberat. Ia segera melancarkan perang terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh kepolisian. Disiplin ketat diterapkan dan ia tanpa lelah menekankan bahwa kejujuran dan integritas adalah kebajikan tertinggi yang harus dimiliki setiap anggota Polri. Ia bertekad menjadikan polisi sebagai lembaga yang profesional, disegani dan dicintai rakyat, bersih dari intervensi kekuasaan dan uang. Namun membersihkan institusi sebesar Polri berarti harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar yang selama ini merasa nyaman dalam zona abu-abu. 2 kasus besar menjadi batu ujian paling krusial bagi kepemimpinan Hugeng yang menguji prinsipnya hingga ke batas tertinggi. Pada September 1970, Yogyakarta digemparkan oleh sebuah tragedi Sumarijem. Seorang gadis penjual telur berusia 17 tahun yang dikenal sebagai Sum Kuning diculik dan diperkosa secara brutal oleh kelompok pemuda. Desas-desus beredar bahwa para pelaku adalah anak-anak pejabat dan orang berkuasa di kota itu. Alih-alih mendapatkan keadilan, Sum Kuning justru mengalami mimpi buruk kedua. Aparat lokal terkesan berusaha menutupi kasus ini. Sum Kuning malah dituduh menyebarkan berita bohong atau hoax dan diseret ke pengadilan. Korban hendak dijadikan tersangka. Mendengar ketidakadilan yang terang-terangan ini, nurani Kapolri Hugeng terusik. Ia tidak tinggal diam. Ia turun tangan secara pribadi, membentuk tim khusus dari Mabes Polri untuk mengambil alih penyelidikan, menabrak tembok tebal kekuasaan lokal. Ia bahkan melaporkan perkembangan kasus ini langsung kepada Presiden Soeharto, berharap mendapat dukungan penuh. Namun, dukungan itu tak pernah datang secara nyata. Meskipun pada akhirnya Sum Kuning dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik, para pelaku utama pemerkosaan itu tak pernah tersentuh hukum, menjadi misteri kelam dalam sejarah peradilan Indonesia. Hampir bersamaan, sebuah skandal ekonomi raksasa mengguncang negara. Seorang pengusaha muda flamboyan bernama Robi Cahyadi menjadi otak di balik jaringan penyelundupan ratusan bahkan ribuan mobil mewah. Merek-merek seperti Rolls-Royce, Mercedes-Benz,
Mercedes-Benz dan BMW masuk ke Indonesia tanpa membayar bea cukai, merugikan negara hingga ratusan juta rupiah, jumlah yang fantastis pada masa itu. Jaringan ini diduga kuat dibacking oleh oknum-oknum aparat dan pejabat tinggi. Namun Robby Cahyadi seolah kebal hukum. Namun bagi Hugeng tidak ada yang kebal hukum. Ia melihat penyelundupan ini sebagai serangan langsung terhadap wibawa negara. Dengan kegigihan yang sama, ia memerintahkan pengusutan tuntas kasus ini, tidak peduli siapapun yang ada di belakangnya. Puncak dari kasus ini terjadi dalam sebuah insiden yang kelak menjadi legenda. Hugeng telah membuat janji untuk bertemu Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana untuk melaporkan perkembangan kasus Robby Cahyadi. Saat sedang menunggu di ruang tamu, Hugeng terpengarah. Dari dalam ruang kerja Presiden, keluarlah sosok yang hendak ia laporkan, yaitu Robby Cahyadi sendiri, berjalan santai seolah tak punya beban. Bagi Hugeng, pemandangan itu adalah sebuah pukulan telak. Ia merasa dihianati dan menyadari bahwa sistem telah terkompromi hingga ke tingkat tertinggi. Dengan amarah yang tak tertahan, Hugeng bangkit, membatalkan pertemuannya dan langsung kembali ke markasnya. Ia tahu ia sedang berlayar melawan arus yang terlalu deras. Benturan antara idealisme Hugeng dan realitas kekuasaan Orde Baru yang pragmatis dan penuh kompromi tak terhindarkan. Hugeng beroperasi dengan prinsip hitam putih, hukum adalah hukum, sementara rezim saat itu demi stabilitas dan pembangunan berjalan di atas jaringan patronase di mana beberapa figur dianggap tak tersentuh. Kasus Sum Kuning dan skandal Robby Cahyadi bukan lagi sekedar kasus kriminal. Ia menjadi ujian akhir bagi sistem itu sendiri. Kegigihan Hugeng adalah tantangan langsung terhadap aturan main tak tertulis dari kekuasaan. Insiden di Cendana menjadi titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Pada tanggal 2 Oktober 1971, Jenderal Hugeng Iman Santoso diberhentikan secara mendadak dari jabatannya sebagai Kapolri. Usianya baru 49 tahun, masih jauh dari usia pensiun. Presiden Soeharto menawarinya posisi empuk sebagai pensiun emas, jabatan duta besar di salah satu negara Eropa. Namun Hugeng menolaknya dengan sebuah kalimat yang akan terus dikenang, yaitu "Saya ini polisi, bukan politisi." Ia bersedia ditempatkan di posisi apapun di dalam negeri. Namun pada waktu itu Soeharto langsung menjawab bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di negeri ini. Pencopotan Hugeng bukanlah sekadar pergantian jabatan. Ia adalah sebuah operasi bedah untuk menyingkirkan elemen yang dianggap tidak bisa dikendalikan. Dan penolakan Hugeng atas jabatan duta besar adalah tindakan pembangkangan terakhirnya, menolak untuk dibungkam atau diasingkan secara diam-diam. Setelah tersingkir dari lingkaran kekuasaan, Hugeng tidak memilih untuk diam. Prinsipnya untuk memperjuangkan keadilan tidak ikut pensiun bersama jabatannya. Perjuangannya hanya berpindah arena dari dalam markas kepolisian ke panggung kritik publik. Pada tahun 1980, ketika banyak orang memilih jalan aman, Hugeng membuat pilihan berani. Ia bergabung dengan tokoh-tokoh bangsa lain seperti Jenderal A.H. Nasution dan mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin untuk menandatangani sebuah dokumen bersejarah yang dikenal sebagai Petisi 50. Petisi ini adalah sebuah ungkapan keprihatinan yang secara terbuka mengkritik pidato-pidato Presiden Soeharto yang dianggap menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk menyerang lawan-lawannya. Bagi para penandatangan, Pancasila sedang diprivatisasi menjadi tameng pribadi penguasa. Tindakan ini adalah kelanjutan logis dari karakter Hugeng. Dulu ia menuntut akuntabilitas dari anak buahnya, kini ia menuntut hal yang sama dari pemimpin tertinggi negara. Balasan dari rezim datang dengan cepat dan kejam. Para penandatangan Petisi 50 diperlakukan sebagai musuh negara. Mereka tidak dipenjara, tetapi dibunuh hak-hak sipilnya. Mereka masuk daftar hitam, dilarang berpergian ke luar negeri, dan ruang gerak mereka dibatasi secara ketat. Acara musik Hawaiian yang populer di TVRI, The Hawaiian Seniors, tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasannya masuk akal. Hugeng bahkan pernah bertanya-tanya, apakah dengan bernyanyi ia bisa menggoyangkan kekuasaan? Kehidupan ekonomi keluarga Hugeng menjadi sangat sulit. Selama puluhan tahun, uang pensiun yang ia terima sebagai seorang jenderal polisi bintang 4 hanyalah sebesar Rp10.000 per bulan. Baru pada tahun 2001, uang pensiunannya disesuaikan menjadi sekitar Rp1 juta. Sebuah ironi yang pahit jika dibandingkan dengan gaya hidup mewah pejabat. Untuk menopang hidup keluarganya, Hugeng kembali ke hobi lamanya, yaitu seni. Ia bermain musik dan yang paling penting, ia mulai menjual lukisan-lukisannya. Sebuah tindakan yang dulu ia tolak mentah-mentah saat masih menjabat karena takut dianggap menerima gratifikasi terselubung. Kini kuas dan kanvas menjadi senjatanya untuk bertahan hidup dengan kepala tegak. Ia hidup di sebuah rumah sederhana tanpa mobil mewah atau rekening gendut. Konsekuensi
hasil dari Petes 50 tidak membuatnya goyah. Ini membuktikan bahwa integritasnya tidak bergantung pada jabatan, kekuasaan, atau pujian publik. Integritasnya adalah dirinya sendiri. Pada 14 Juli 2004, setelah berjuang melawan stroke dan komplikasi jantung, Jenderal Hugeng Iman Santoso berpulang dalam usia 82 tahun. Sesuai dengan kesederhanaan hidupnya, ia dimakamkan bukan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di Taman Pemakaman Bukan Umum Giritama Bogor, berdekatan dengan makam keponakannya komedian Kasino Hadi Wibowo. Jenderal Hugeng tidak meninggalkan warisan harta. Ia tidak meninggalkan istana atau tumpukan rekening. Warisannya jauh lebih abadi, lebih berharga, dan tidak lekang oleh waktu. Ia mewariskan sebuah nama yang telah menjadikan kata sifat untuk sebuah kejujuran. Ia mewariskan sebuah teladan bahwa kekuasaan tidak harus korup, bahwa jabatan adalah amanah suci, dan bahwa hidup sederhana adalah sebuah kehormatan tertinggi. Ia adalah bukti hidup bahwa satu orang dengan prinsip yang tak tergoyahkan bisa menjadi kompas moral bagi sebuah bangsa. Kisah Hugeng adalah cerminan bagi para abdi negara, dan cermin bagi kita semua. Pertanyaannya bukanlah apakah Hugeng adalah seorang yang luar biasa, tapi pertanyaannya adalah masihkah ada polisi seperti Hugeng Iman Santoso? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.